Kalau lu tahu nggak sih tentang diri lu sendiri gitu? Ketika lu merasa lu sudah bertanya ke diri sendiri tapi lu belum mengenal diri lu, mungkin lu nggak perlu bertanya. Lu perlunya menjawab. Tapi kan orang takut menjawab. Gimana kalau jawabannya salah? Lebih baik jawabannya salah tapi lu yang jawab daripada dijawabin orang lain tapi bener. Wah. Waduh. Lu uduh-uduh doang kagak dibalik tuh. Iya. Action soalnya. Ini Uduh-uduh doang. mengkhawatirkan ini. Ini meresahkan sekali. Apa baca buku apa lu? Bayangin ini buku, masa kamu boleh mendendam. Terus nih kalau kita lihat lagi gini, di sini ada nih, jangan jadi yang terbaik. Buku apa ini? Masa self destruction? Sebentar. Hold up. Buku lu yang kedua di bab 8 kita semua pernah Waduh. sama aja. Tapi yang ini parah, lihat nih ya. Bertanya, berhenti bertanya. Ini disuruh berhenti bertanya. Ini nih sama kayak yang siapa yang suruh kamu ngomong? Nah, Ada meme di sini gitu ya. waduh, ini gawat sekali nih buku ini. Ini harus dilarang buku ini. Bredel Buat di kamu bredel. aja deh. Yaudah. Panjang aja sih. Siapa tahu ada yang mau beli. Kita undang aja yang ini penulisnya. Boleh? Udah undang di episode kemarin. Ini kan masih nyambung Oh episode. iya, nggak cocok gimmicknya. Lupa, Nggak pas, salah. nggak pas. Lepas. Oke, kita bahas hari ini tentang bukunya Nagote Gina, Aku Yang Sudah Lama Hilang. Pertama, selamat ya atas peluncuran bukunya. Oh ya, terima kasih. Maaf Anda telat Tahun lalu. 11 bulan kayaknya. Udah setahun cuy, udah setahun. Oke, ini kita bahas bukunya deh. Sebelum Sip. bahas buku, gue mau nanya, kenapa lu mau jadi psikologi dan kenapa lu mau nulis buku tentang psikologi? Berarti ini cerita apa background story jadi Background psikolog kayak story gimana? dulu aja lu, kenapa sih mau jadi psikolog? Kemarin kan kita udah berantem tuh. Oh iya, Kemarin benar. sih di episode sebelumnya. Perjalanan gue jadi psikolog tuh dimulai dengan mencuri mimpi adik gue. Adik lu yang mana? Adik Kan gue lu yang punya cewek. dua. Oh, yang Iya, cewek. dia yang duluan pengen jadi psikolog. Gue dulu jadinya pengennya arsitek. Gitu. Oh, kebanyakan main The Sims lu. Mungkin kali ya. Tapi pas pendaftaran tuh, gue kan zaman tuh apa sih namanya? PMDK. Ya kayaknya ya. Kan disuruh milih jurusan, kuliah. Waktu gue mau milih arsitek, gue milih anjir ini kalau gue jadi arsitek nggak tidur ya kayaknya semalaman gitu kan. Iya. Bermalam-malam sekian semester ngejar tugas. Kayaknya psikologi terdengar menarik gitu. Jadi di momen tuh gue langsung masuk ambil psikologi dan merebut mimpi adik gue gitu. Sebatas karena nggak mau begadang. Nggak mau begadang gitu. Luar biasa. Sama kayak Anda. Iya sama. Kenapa mau ngambil psikiatri? Karena jaga malamnya nggak ada. Ternyata ada. gitu Sama kan? karena mirip juga Iya. ternyata kita. Oke. Iya. Baiklah. Nah, jadi nanti tadi baru awal-awal. Nanti Baru kita tuh awal-awal. bakal banyak membahas tentang emosi-emosi kayak tadi kan. Oke. Walaupun yang emosi bukan Anda, harusnya adiknya yang kita ajak kemari ya. Tenang, gitu. tenang. Adik gue akhirnya jadi psikolog juga kok. Oh begitu. Oh, oke. Nah, jadi ini kita segmen yang kemarin yang kita lanjutkan lagi yang bernama Lemon, lepaskan emosi. Secara nyolot. Nyolot kalau yang satu nyolot. nih ya. Nyantai, Nah, nyantai. Nyaman dong, boleh gitu. Nyaman. Pokoknya lepaskan emosi secara nyantai. Nah, baiklah. Nah, jadi apakah buku ini salah satu cara Anda untuk melepaskan emosi? Karena ini kayak emosional ya nulisnya. Iya. Ah, Aku yang telah lama hilang. apa nih? Kita semua pernah goblok. Wah, kan Itu mah lu. salah buku. Oh, buku salah. Salah buku. Gua rasa kayaknya enggak ada terlalu alasan atau reasoning yang benar-benar dipikirin ya ketika nulis buku ya. Guys, Kayak ini buku yang tidak dipikir, guys. Oh iya gitu. Doh. Enggak maksudnya ya dipikir tapi bukan yang segitunya gitu. Oh, buku Artinya ini kan- nggak segitunya dipikir, guys. Ini saya walk out ya dari tempatnya ya. Udah ada nggak jadi. Paling enak yang nge-framing kayak gitu tuh enak banget. Kan jadi lupa tadi apa ya? Iya, sorry, silakan, Oke. silakan. Saya akan berhenti untuk Berbicara. meng-cut sekarang. Berhenti bertanya. Berhenti bertanya. Oke. Gua rasa dalam perjalanan sebagai seorang psikolog itu kan banyak pikiran, pertanyaan, banyak juga pembelajaran. Gua rasa cara paling mudah untuk merapikan dinamika dalam diri ya dengan menulis gitu. Sebenarnya bukan untuk audiens tertentu, bukan untuk apa, tapi tujuan utamanya untuk merapikan apa ya, psikis dalam diri sih sebenarnya gitu. Dan kebetulan
ini juga sesuai dengan apa keresahan banyak klien dan orang, ya udah kita jadikan buku gitu. Oke, kerasahan banyak klien dan orang. Betul. Kebanyakan klien dan orang yang Anda maksud tuh, dan sebenarnya tuh buku ini tuh cocoknya buat siapa sih? Klien dan orang yang kamu maksud tuh? Kalau buku ini sih Usia, kan rentan usia, atau mungkin profesi mungkin? kayak lebih rentang usia deh. Kalau di depannya tuh kan tulisannya panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Jadi ini target audiensnya sebenarnya mungkin sekitar usia-usia quarter life crisis alias dewasa awal. Berarti Iya. berapa tuh? Seumuran gue lah ya, 23. Oh iya. Anda 23? sertifikat Yes. Saya masih belum boleh ngomong. Oh, oke. Oh, masih Masih tahan nih, dibungkam, tahan ya, masih oke. dibungkam. Habis gua buka Dijalanin itu ya. lagi, dijalanin lagi, dijalanin lagi Oke. mic ya. Jadi usia-usia dewasa awal ya mungkin sekitar 18, 19 sampai 20-an akhir. Tapi ternyata banyak yang baca di sekitar umur 30-an, 40-an juga ada yang merasa relate gitu. Karena kan ini kita ngomongin tentang bagaimana kita kehilangan identitas yang sebelumnya kita miliki, kita merasa bingung dengan peran dan tanggung jawab baru. Biasanya itu dialami oleh mereka-mereka yang kuliah, masuk dunia kerja dan lainnya. Tapi ternyata setelah banyak audiens yang ngasih feedback, itu juga dialami oleh misalkan ibu yang baru punya anak, Iya. atau mereka yang sudah baru dipecat dari perusahaannya, mereka going through a new kind of crisis, itu cocok baca buku ini. Oh, oke. Boleh deh baca, silakan boleh berbicara lagi. Baik, terima kasih. Apa testimoni yang paling indah, yang paling mengena yang pernah ditemukan tentang ini? Testimoni paling indah nggak ngomongin tentang bukunya. Oh. Testimoni adalah saya sudah baca buku ini 17 kali. Wih. Rereading 17 Saya aja nggak kali. baca ini 17 kali. Editor saya juga kayaknya nggak baca ini 17 kali. Waduh. Mbak Ira nggak baca 17 Mbak Ira nggak kali. baca 17 kali. Gua nggak tahu apa yang terjadi pada diri dia, tapi testimoni itu yang paling menyentuh. Baik, sulit dipahami sebenarnya buku. Jadi mungkin dia ya. bacanya Mungkin lama ya. gitu kan. Nah, Ternyata 17 dia orang kali. luar ya. Ini bahasa Indonesia ini bingung ya. Gitu. Dia ternyata belajar bahasa Indonesia dari situ. 17 kali. Tapi aku setuju loh gini, buku itu memang bisa didesain untuk dibaca berulang. Betul. Ya kan ini, buku itu suatu karya sama kayak film ataupun mungkin sebuah lagu. Iya. Kita biasa untuk mendengarkan lagu berulang. Lo dengerin lagu Nicki berapa kali coba yang Wah, back burner? sejuta kali. Ya kan? Itu kan Nicki Backburner tuh didengerin 270 berapa juta kali di Spotify. Itu sejuta kalinya gue. Nah, itu. Top listener ya. Dan kita kan nggak bisa bilang, loh kenapa kamu dengerin lagi? Kan kamu sudah tahu lagunya kayak gimana. Wah, Gitu nggak kan? bisa, nggak bisa. Nah, film juga mungkin jarang orang nonton film 2 kali berturut-turut, tapi apabila nontonnya kedua kalinya dia merasa ya udah nggak apa-apa. Tapi kenapa ketika buku kan kita punya anggapan ya udah buku udah selesai dibaca titik. Betul. Gitu. Boleh lo dibaca berulang lagi Iya. gitu. Tapi aku juga baca beberapa buku berulang sih. Buku tabungan? Bukan. Buku apa? Enggak. Penghubung. Bukan. Enggak, Buku-buku. buku-bukunya Ilan Nathan itu aku baca berulang. Gitu. Dan experience baca kedua kali beda kan? Berbeda. Dan aku tuh menemukan kayak detail-detail yang aku lewatkan di bacaan pertama atau kedua biasanya. Seperti musik juga ya, ketika kita dengerin musik di waktu yang berbeda, rasanya itu bisa berbeda. Ketika lagi sedih dengarkan liriknya. Kalian pernah gini gak sih? Kalian tahu gak sih ada series namanya Avatar The Legend of Aang? Oh iya. Iya. Seiring kamu tambah dewasa, waktu aku nonton itu pertama kali pas SMP. Tapi seiring bertambahnya dewasa, kamu tuh mendapatkan kayak pas nonton itu lagi pas dewasa kayak, oh, that's the point gitu. Kayak ketika itu nonton itu pas lu dewasa, terus nonton itu ulang lagi kayak, oh, gue paham sekarang itu kenapa ini kayak gini, kenapa ini kayak gini. Itu tuh lebih paham lagi. Meaningnya layered gitu Iya, ya. meaningnya tuh layered. Begitupun mungkin yang baca 17 kali. Nah, iya. Meaningnya pun layered mungkin yang Gue inget dia tangkap. di film apa sih series How I Met Your Mother, lu tau nggak? Iya. Ya, itu kan Ted Mosby itu karakter utamanya pernah bilang bahwa gue baca buku ini kedua kali, experience-nya beda. Iya. Apakah buku ini yang berubah atau aku yang berubah? Wis. Gitu. Mantap Jadi juga. buat yang udah baca ulang Boleh lagi. baca lagi. Kalau Berapa bisa beli lama? baru lagi gitu. Wis, gitu. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk orang membaca ini kalau menurutmu? Berapa halaman sih? Mohon maaf, Heeh. halamannya sedikit. 1180. Buset. Berapa Nggak tahu. Berapa? 180. 180 halaman doang lah. Gue rada kesel dengan beberapa pembaca yang baru beli langsung diselesaikan dalam 1 hari gitu. Karena Lah, kan esensinya buku itu, cuy. iya, tapi gue kan tulis di buku ini bagusnya dibaca pelan-pelan, kayak orang lagi ngunyah gitu. Jadi kalau masuk ke mulut, dikunyah, dicerna, biarkan keluar dulu lewat bawah, biarkan itu terpraktekkan dulu kehidupan nyata lu, baru bergerak ke chapter selanjutnya. Oh, itu Pengennya kayak gitu, Iya, gitu. iya, iya. Tapi ternyata
Mas, saya sudah baca, saya sudah sampai di rumah, saya sudah baca dalam semalam. Bagus, Mas. Anda baca semalam, dipraktekkan nggak gitu dulu Iya, gitu. iya. Justru pengennya dibaca dengan lambat. Berarti buat orang yang Betul. rasa aku nih slow reader. Mungkin apa-apa cocok, gitu ya. mungkin cocok. Karena gue Oke. juga tipenya yang kayak gitu, sejujurnya. Pantesan bukunya 3 tahun baru selesai. ini ya. Salah, 1,5 tahun. Oh, setengah tahun. Ini kan ditulis nih di sini, kan sebenarnya 1,5 tahun. Itu tuh kotor, artinya itu terpotong dengan anak gue lahir, gitu. Makanya di kata pengantar gue tulis tuh, lu lihat nggak? Ada, gue baca tuh. Terima kasih untuk Kepada istri dan anak perempuanku tercinta, prioritas utama dalam hidupku. Tanpa kehadiran mereka, buku ini mungkin bisa selesai lebih cepat sebenarnya. Istri gue nggak tahu sampai udah terbit baru dia tahu. Emang baju. bener ya. 1,5 tahun. Tapi bener sih, anak gue nggak ada 1 bulan buku gue selesai. Oh gitu ya. Gue nggak menyangka balasan seperti itu, sial. Oke. Aduh. Aku pun sudah membaca juga buku Iya. ini. Gitu. Sehari? Enggak. Aku baca buku ini tuh butuh waktu sekitar 1,5 bulan. Oke. Ya, hari pertama baca separoh, terus 1,5 bulan lupa, baru di hari terakhir lagi membaca 1 hari. Setelah mau deadline. Sama aja setelah sebenarnya produk gitu. ini. Ada beberapa bagian yang menurutku ini menarik banget, tapi nanti kita akan bahas juga. Bahas secara perlahan aja kali Boleh. ya. Kan seperti mengunyah, Oh, biarkan bagus. secara perlahan. Podcastnya 2 jam, 3 jam nih kalau Oke. gitu. Enggak dong, jangan dong. Capek ya nontonnya, kayaknya udah beres. Personally, bab mana yang paling lu suka? Bab yang gue paling suka bab 5 dan bab 8. Bab 5 dan bab 8, cek ya. Bab 5 adalah bagaimana memunculkan revolusi dalam sebuah negara. Wih. Mantep ini nih. Mantap. Oh bukan. Oh, Enggak bukan. hubungan terpenting yang kamu miliki. Bab 5 Menurut kamu hubungan terpenting Kita yang boleh kamu kasih lihat miliki kayak apa? ini ya. Boleh. Ting. Gambarnya pakai AI ya? enak aja. Ini bahaya nih. Bahasa. Coba dong ceritain kenapa kamu pilih gambar yang kayak gitu. Karena iya bagus tau gambarnya. Iya bagus. Mahal juga nih ilustratornya. Besar Dasar. mana? Aku pernah nih ada komik yang style gambarnya tuh mirip begini. Betul. Iya. Ghibli. Bukan dong. Bukan. Inspirasi buat gambarnya adalah komik-komik seinen atau komik-komik dewasa. Oh. Bukan dewasa, tapi ya itu. Bukan dewasa yang tingkat dewasa gitu. Iya. Bukan mature tapi adult gitu ya. Pintar. Dewasa. Tapi adult juga rada-rada Iya itu sih ya, istilahnya. Gua suka banget komik-komik karyanya Urasawa Naoki. Itu 20th kayak Century 20th Century Boys. Boys, 20th Boys. Monster dan lainnya. Baru cetak ulang tuh 20th Century Boys. Gue udah punya, tapi yang jilid 2 nggak keluar-keluar nih, gimana nih? Intinya dibuat berdasarkan itu, maksudnya temanya kayak gitu. Jadi teman gue ilustrator namanya Arya, dia yang menghadirkan tipe-tipe atau style gambar kayak gini. Harapannya ini jadi ilustrasi yang bisa relate dengan kehidupan orang-orang dewasa, tapi juga terasa dinamiknya lah. Tetap kayak komik lah ibaratnya Baik. stylenya gitu. Anda sadar kan komik Urasawa Naoki itu tidak indah? Iya sebenarnya sih ya. Ini kan hidup juga tidak indah di buku ini gitu kan. Iya sih, bener Gelap sih. banget itu Nah, komiknya. gitu. Baiklah, nah bab 5. Hubungan terpenting yang kamu miliki. Iya. Oh ini ya. Nago, istrinya ada Zia. Ini kita berdua nih. Iya. Nah, Tua amat. Itu anaknya cowok itu. oh iya. Berarti hero. Hiro. Jangan gitu dong, Hiro udah gak ada loh, gitu banget sih. Bapak lu kan juga nggak ada di sana kan? Saya nggak menyangka ada respon seperti itu. Ya Oke, itu. kenapa bab 5? Nggak tahu ya. Bab 5 itu kan ngomongin tentang waktu yang kita habiskan dengan orang-orang sekitar Iya. kita. Jadi kalau lu baru lahir, waktu tuh paling banyak lu habiskan sama keluarga lu. Oh ini. Iya. Nah, itu ada grafik-grafiknya tuh. Tapi seiring besar, lu banyak menghabiskan waktu sama teman-teman lu. Iya. Kalau udah kerja, lebih banyak sama coworker lu. Iya. Tapi kalau lihat secara menyeluruh, kalau lu memutuskan untuk merit, sebenarnya paling banyak dihabiskan sama pasangan. Betul. Nanti kalau udah punya anak juga sama anak, tapi pada akhirnya hubungan paling terpenting itu dengan diri Diri sendiri. Karena mau gimana pun juga, lu paling banyak ngabisin waktu sama diri sendiri. Tapi Tidur aneh ya. sendiri. Aku jadi kepikiran, tapi aneh ya, orang-orang tuh kayak menghabiskan waktu paling banyak sama diri sendiri, tapi paling tidak mengenal diri sendiri. Betul. Dan di buku itu juga gue tulis kayak, lu kalau punya masalah sama orang lain tuh pasti kayaknya down banget. Tapi kalau punya ada masalah dalam sendiri, lu kayaknya mengabaikan itu. Iya. Gitu. Betul. Oh nice. Kalau lu tahu nggak sih tentang diri lu sendiri gitu? Wah, ini filosofis sekali gitu Iya. ya. Kan- Coba kita cek ya. Iya. Nama.
KTP. Wih, masih ada ya. Jimmy kita Ardian. foto, sambil difoto. Nama gadis ibu kandung. Ini pertanyaan-pertanyaan kartu kredit ya? Enggak. Bukan ya? Oke. Kalau kamu akan membuat pin ATM, nama angka kira-kira angkanya berapa gitu. Kita kan mengerti nggak diri sendiri. 1289 gitu. Oh, oke. Iya. Nama anjing hewan peliharaan. Oh iya. Sanak sama Dipper. Bukan, tuh anjing saya. Apakah Anda mengenali Iya, diri mengenali sendiri? diri sendiri gitu. Kayaknya gue berada di posisi yang agak berbeda sekarang gitu. Artinya gini, kalau dulu waktu zaman-zaman nulis buku ini tuh gue sangat reflektif. Bertanya gitu. Tapi gue rasa gue kayaknya sudah di tahap dimana bertanya berlebihan. Nah, ini agak nyambung sama bab 4 nih. Gitu. Gue, apa yang gue suka ya? Kok gue ngerasa kayak gini ketika bertemu dengan orang ini? Kayaknya pertanyaan reflektif tuh bagus untuk ditanyakan. Cuma kadang kita keterusan bertanya sehingga kita, kok gue belum mengenal diri. Ketika lu merasa lu sudah bertanya ke diri sendiri tapi lu belum mengenal diri lu, mungkin lu nggak perlu bertanya. Lu perlunya menjawab gitu. Gue suka yang ini, gue pengen yang ini, gue mau yang ini. Itulah kenapa di bab 4 judulnya bertanya, berhenti bertanya. Karena gue pengen encourage teman-teman yang baca supaya jangan bertanya melulu, tapi sesekali coba buat jawaban tentang siapa diri lo. Baik. Gitu. Tapi kan orang takut menjawab. Gimana kalau jawabannya salah? Lebih baik jawabannya salah tapi lo yang jawab daripada dijawabin orang lain tapi bener. Tapi kan itu tentang diri lu, valid dong kalau tentang diri lu mah. Kadang-kadang soalnya kan ada yang merasa Kadang-kadang gini kan, salah. ya kan, aku merasa kayak aku merasanya sih aku nggak sanggup nih, orang-orang yang impostor syndrome. Aku tuh rasanya nggak mampu. Orang-orang bilang bahwa aku bisa kok, tapi kok ngerasa kayak aku nggak mampu deh, gitu. Nah itu kan kalau kan orang seperti itu tuh, dan itu banyak nggak lo temui dalam keseharian ya? Artinya gini, ya kalau dalam setting terapi kan kita lihat ya, kadang-kadang orang nggak tahu bahwa gini, orang kan pasti bilang bahwa, gue tuh punya banyak kelemahan. Dia buta melihat kelemahan dalam dirinya. Tapi yang kita biasanya terapis juga sering ajak adalah kita harus sadarkan bahwa dia juga buta terhadap kelebihan. Oke. Karena ya kayak obrolan kita di podcast sebelumnya, kelebihan itu terkesan natural. Progres itu terkesan natural. Jadi kita bantu untuk menyadarkan bahwa dia juga punya kelebihan gitu. Nah ketika dia tahu apa kelebihannya, apa kekurangannya, dia bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Baik. Gitu. Udah tadi, dia ya udah coba aja untuk jawab dulu. Betul. Gitu ya. Karena kadang kan ada orang bilang gini, gue bingung kalau gue besar tuh pengen jadi apa, gue bagusnya kerja di mana. Cocok kerja di air Cocok sih. kerja di air gitu ya. Feng shui-nya apa sih gitu kan. Banyak yang bilang, kayaknya mama gue lebih tahu deh tentang diri gue, atau papa gue lebih tahu. Iya, gitu. iya, Gitu iya, kan. iya. Kadang mungkin memang betul, karena kan mereka yang mengobservasi kita dari kecil. Tapi gue mencoba memaksa. Gue pengennya lo yang jawab, meskipun jawaban lo salah, tapi lo melancarkan arus komunikasi dalam diri. Gue cocoknya ini nggak ya? Ternyata salah. Berarti yang ini dan seterusnya. Daripada lu nunggu jawaban dari orang lain terus tentang siapa diri lu. Oke. Walaupun itu salah ataupun nggak benar, itu muncul dari diri dia sendiri. Betul. Gitu ya. Suatu hari akan benar. Gitu. Itu nice tuh. nice. Suatu hari bakal benar. Iya. Baik, Harus komunikasi dalam diri itu tadi yang menurut aku itu Keren. bagus banget. Keren ya bukunya ya. Keren. Keren banget. Tapi bab 2 ini mengganggu saya. Apa? Kamu boleh mendendam. Buku ini mengatakan bahwa kita boleh mendendam. Buku macam apa? Coba kan buku lain tuh mengatakan kita mesti berdamai. Mesti let go. Menerima. Ini kok malah disuruh mendendam. Tuh. Malah ada nih, kalau kamu kesel, pukullah orang tersebut. Bukan. Nggak ada ya? Buku gua tuh. Nggak ada. Gue Jangan pukul lupa. kamu. Tapi itu kan, saya gitu, kalau misalnya orang bilang mendendam kan itu yang kepikiran ya. Betul. Berarti boleh dendam nih, berarti aku boleh untuk marah, aku boleh untuk mukul. Nah apa maksudnya ketika nih, karena Anda perlu bertanggung jawab dengan tulisan Anda ya, kamu boleh menendam. Lu nanya yang mana bab favorit gua gitu kan. Itu yang bab 5 dan 8. Bab 2 ini favorit banyak orang ternyata. Iya. Karena selama ini mereka selalu disuruh memaafkan. Oh. Gua Iya sih. yang nyuruh mereka untuk mendendam gitu. Ternyata banyak yang pengen mendendam. Tapi untuk klarifikasi ya di buku ini gue memisahkan antara mendendam dan balas dendam. Oke. Kalau balas dendam kan action tuh, ya kan? Lu dicuri, lu curi balik, lu dipukul, lu pukul balik. Tapi mendendam itu adalah perasaan di dalam diri lu, di dalam kepala lu. Dan prinsip gue adalah lu boleh punya kebebasan di kepala lu. Oke. Lu boleh mengumpat tapi di kepala lu. Betul. Kalau lu ngomong, ya itu sudah kena konsekuensinya gitu. Oke. Jadi kita perlu membebaskan perasaan paling nggak di dalam level diri kita sendiri dulu. Oke. Oke. Gua nggak setuju. Soalnya gini kan, ada orang yang bilang bahwa menyimpan dendam itu kan kayak nyimpan racun dalam diri sendiri. Kita yang terbakar, kita yang akhirnya tersakiti sendiri dengan itu. Tapi malah nggak apa-apa tuh untuk kita memendam perasaan dendam itu. Menyimpan dendam itu racun. Tapi membohongi diri kalau lu ternyata
masih Memaafkan, mendendam, iya. ya itu juga racun. Oke. Jadi daripada 2 racunnya mending 1 doang dong racunnya. yang diakui salah satu gitu ya. Betul, Itu sama kayak let it go, tapi terus kalau misalnya nggak bisa let it go kan let it be. Let it Oh, be, oh benar juga. Iya kan? Oh iya, keren kan? Iya. Keren Keren juga. ya? Ini Iya. hostnya Sonya ya, betul ya? Enggak, udah ganti namanya. Hostnya sekarang. Soraya. Soraya. Itu adalah kata-kata tadi dari Hemin Sunim. Hemin ya? Sunim, iya. Kalau Kalau belum bisa let it go, ya udah let be. Oh, Jadi tadi kan bagus mungkin tuh, udah bagus tuh. biarkan dulu aja ada. Sampai waktu mungkin kita bisa untuk let it Let go. go, ya. Editor nanti tolongnya di edisi berikutnya di ini. Ini bukan editor film, editor buku ya. Nanti edisi mega bestseller diedit tuh ya. Tambahan begitu. Oh, ada tambah quotes itu. Tambahan tadi. quotes Bagus, ya. bagus, Iya, bagus, tambahan gitu. quote dari Henim Sunim. Oke, bab 2 Oke. ya. Tadi bab 8. Bab 8 tentang apa sih? Bab- Jangan jadi yang terbaik. Iya. Kenapa jangan jadi yang terbaik? Orang kita tuh di sekolah kan diajarinnya kamu harus jadi Iya. yang terbaik. Kenapa jadi yang Always terbaik? give the best. Sebagai sobat Slytherin yang Oh ambisius. iya, benar juga. Kenapa jangan jadi yang terbaik? Nah, gua di buku ini gua ngomongin bahwa ketika lu berusaha jadi yang terbaik, pertama lu akan stres dengan kompetisi. Yang kedua, lu akan mengorbankan sebagian diri lu untuk demi menjadi yang terbaik. No. Misalkan nih, kita ngomongin apa? Kita ngomongin para penulis, gitu kan ya. Oke. Penulis kan, oke, dia berusaha untuk memulai karirnya sebagai seorang penulis. Dia mencoba supaya tulisannya bagus dan seterusnya. Tapi akan ada momen di mana dia harus mengorbankan beberapa idealismenya demi menjadi yang terbaik di bidang ini. Oke. Contoh, misalkan apa, aku nggak tahu ya dunia penulis, misalkan akhirnya cari ghostwriter, pakai atas nama dia. Oh, enggak ada loh yang kayak Nggak gitu ada lah. kayak gitu ya. Nggak ada. Kayaknya sih nggak ada ya. sih, kayaknya nggak ada. Atau misalkan aku nggak tahu, misalkan apa ya kira-kira? Menggunakan AI gitu. Oh ya Nggak mungkin. ada lah. Masa nggak ada ya? Nggak ada, nggak Oh, mungkin. iya. Ya, bukan penulis berarti, bukan penulis kan. mm. Artinya ketika lu berusaha, ya kalau orang tuh memang pengen kayak gitu ya silakan aja. Tapi ketika itu bukan diri lu, tapi hanya karena ingin menjadi yang terbaik lu melakukan itu akan membuat lu semakin jauh dengan diri lu. Oh. Kita akan menemukan banyak orang yang berada di puncak yang terbaik, tapi mereka nggak happy dengan dirinya sendiri. Jadi di buku itu alternatifnya adalah jangan jadi yang terbaik, tapi jadilah yang berbeda. Karena sukses sesungguhnya ada berada di luar hierarki kompetisi. Oke. Semua berlomba-lomba menjadi nomor 1, padahal semua orang bisa sukses dengan Caranya style-nya masing-masing. sendiri, caranya Oke. sendiri, gitu. Iya sih, betul. Ngomong-ngomong fun fact, di chapter itu gua menyebutkan Andreas. Oh iya. Iya. Enggak ada. Ada tuh. Nggak ada. Mana gua cari nih. Ini kayak kayak Ada nih, nggak ada tuh. Cuma dibilang seorang psikiater yang suka bercanda. Nah, Easter egg. Easter gitu. egg. Easter egg. Oke. Jadi gitu. Nah, bentar. Ini tadi bilang bahwa kita berbeda, tampil berbeda. Tapi ini jadi benar gini. Insting manusia itu kan ada bandwagon effect. Jadi Betul. ketika ada kereta lagi jalan, kita bakal ngikut itu. Itu bukannya instingnya kita. Iya. Apabila orang-orang lain melakukan sesuatu, kita jadi ikut-ikutan juga. Dan itu kan lu bahas juga tuh di buku ya. Conformity. Conformity. Ya, Nah, ya. boleh tuh jelasin dong tentang sekilas ya. Nah, conformity ini desainnya apa sih? Karena ini menarik nih. Gue senang buku ini karena gue tuh banyak menceritakan tentang penelitian-penelitian, tetapi Betul. dengan cara tuh yang gampang dimengerti. Soalnya kan penelitian psikologi saya tuh ribet banget kan Iya, ya. iya, Sangat ribet, dan ini dibuat jadi versi yang friendly buat dibaca gitu. Dan ada gambarnya juga gitu Ada kan. gambarnya. Jadi di buku ini gue sempat bahas tentang penelitian conformity di dunia psikologi. Sebenarnya kenapa penelitian-penelitiannya cukup mudah untuk dicerna? Karena ini penelitian yang diajarin waktu zaman-zaman kuliah gitu. Teman-teman yang mahasiswa psikologi pasti tahu. Misalkan nih kalau kita nih bertiga ya kan duduk ini, terus di depan dikasih bola-bola gitu. Ada yang warna merah, ada yang warna biru, ada yang warna hijau gitu kan ya. Kalau kita ditanyain kan, ini warnanya apa? Iya. Pasti kita akan menjawab dengan jawaban kita sendiri. Iya. Tapi apa yang terjadi apabila gua ini si korban gitu kan ya, ternyata dijebak sama kalian berdua. Kalian sengaja menunjukkan jawaban yang salah. Itu merah. Padahal di kepala gua itu warna kuning. Nah, conformity mengatakan bahwa orang akan mudah terkena tekanan sosial apabila orang-orang di sekitarnya memberikan jawaban yang berbeda. Gua juga akan ikut bilang merah. Gitu. Karena buktinya orang-orang lain seperti itu. Betul. Oh, itu Jadi- sama kayak bandwagon effect juga ya? Mirip. Mirip-miripnya juga. Bandwagon effect tuh kayak Jadi karena semua orang melakukannya, misalnya semua orang ngebully, dia jadi ikutan ngebully. Semua Iya, orang iya. ngebeli ini jadi ikutan gitu. Karena kan kayak social proof. Viral, suatu bukti. viral, something viral. Gue inget bandwagon effect tuh, lu tahu gak sih zaman-zaman Pokemon Go? Iya. Di apa sih mall di Bandung tuh? Ciwok. Ya. Ciwok. Gue pernah kesana, ya kan, terus di depan jalan itu ada Magmar muncul. Mm-mm. Terus semua orang lari ke sana, sampai tukang parkirnya juga ikut lari gitu.
ada gempa ya gitu. Oh. Buru-buru nangkap si Magmar itu gitu. Jadi orang yang nggak main pun ikutan ikut lari karena semua khawatir. pada lari ke sana gitu. Itu bandwagon effect gitu kan. Oke. Oke, nanti kalau kita ngomong tentang conformity ini, berarti kita punya rasa nyaman untuk ya mengikuti yang lain-lainnya. Betul, kita punya rasa nyaman untuk mengikuti apa yang orang lain juga anggap bagus. Tapi setelah di sana mungkin baru kita nyadar ini nggak sepenuhnya buat gue ternyata. Oh iya iya. Gitu. Berarti kalau nyaman dan merasa ini buat gue sama nggak apa-apa dong. Silakan lanjutkan gitu loh. Iya, karena kan banyak juga setelah ya tadi bahas tentang Pokemon Go ya. Setelah beberapa tahun masih ada yang main, ada juga yang meninggalkan kan. Itu yang hype-hype doang gitu kan. Iya, betul, betul. Pertanyaan berikutnya yang cukup penting. Apa? Apa Pokemon favorit Anda? Kita jawab bersama. Oke. 1, 2, 3. Gengar. Kok bisa sama? Udah jelas, kakak adik kita. Kita kakak adik. Kan gimana ya? Gengar adiknya yang tuh- mau jadi psikolog ya? Oh iya. Oh iya, ini dia Soraya. Gengar tuh yang hantu ungu itu kan ya? Ya kenapa Gengar? Lu gimana? Kenapa Gengar? Gue tuh ada oke. Kalau gue itu tuh ada cerita tentang Gengar, tapi ini fanmade sebenarnya ceritanya. Yang Clevery. Yang Clevery, iya. Betul, bagus. Jadi kayak Gengar tuh sebenarnya itu adalah Clevery yang jadi hantu. Jadi dia Lu tau nggak? Pernah dia baca nggak meninggal. itu? Pernah sekilas sih, tapi kukira itu beneran. Enggak, itu fanmade. fanmade Itu kayaknya. fanmade. Itu fanmade. Gitu. Jadi dia hanya dihantu, terus dia nggak tenang lah, terus akhirnya dia jadi Gengar, terus dia itu sebenarnya pengen dicintai aja gitu. Gitu. Arwah penasaran. Apa Iya. penasaran gitu. Makanya kan dia ghost type Nah, kayak gitu. dalam ilmu psikologi, apakah kita bisa gitu tuh? Kalau suka Gengar berarti karakternya gimana-gimana, begitu nggak sih? Dulu dosen gue pernah nyobain kayak gitu. Jadi kayak di kelas tuh ditanya. Pakai Pokemon. Oh enggak, bukan Pokemon. Kirain ya. Gaul banget dosen lo. Mau suka apa? Pikachu. Wah, gitu. Terus tiba-tiba dosen gue gini, ada gym badge-nya di sini. Waktu kuliah kan zaman-zaman Pokemon Go tuh. Iya. Gue tuh ini sedikit sombong nih. Gue tuh gym leader di Rektorat Unpad waktu itu. Anjay. Jadi setiap sore gue naik Rektorat Unpad untuk ngalahin Pokemon yang di sana. Jadi gue yang di sana tuh di sana. Rektor lu kali yang lu kalahin. Rektornya dia setiap sore. Kenapa gym saya dikalahkan Iya, terus? Siapa naku ini? Tadi pertanyaan apa? Tentang itu bisa nggak sih kita tadi melihat tentang orang ini karakternya dari itu. Menurut gue bisa kalau di inquiry extra gitu. Oke. Jadi dosen gue tuh bilang, kalau lu punya spirit animal, apa binatangnya? Coba lu apa? Waduh. Ayo. Spirit animal gue ya. Kalau Lu gue apa? udah pikiran sih. Gue kan pikiran sesuatu yang terbang-terbang gitu, antara Oke. elang atau apa begitu. Kenapa terbang? Bebas. Oke. Tapi bukan kupu-kupu. Kenapa? Kupu-kupu itu kan terbangnya lambat ya. Oke. Bisa dihap gitu, bisa dicaplok gitu. Oke. Nah, iya kan nanti ada bunglon lewat tiba-tiba dicaplok. Sedangkan kalau misalnya burung itu kan dia cukup luas, cukup bisa mengepakkan sayap begitu. Terus paling enak adalah bisa nongkrong di tiang listrik, di kabel listrik nggak kesetrum. Oke. Punya oke. ilmu kebal. Berarti tentang kebebasan, tentang freedom, tentang otonomi. Jadi kita bukan tentang siapa animalnya, tapi apa pemaknaan kita terhadap animal itu. Oh. Itu bisa membuat kita mengenal itu. Gitu. Menarik. Bisa baca pikirannya. Bisa baca Psikolog. pikiran. Heeh. Oh iya. Jadi kalau Anda apa? Gudetama. Gudetama. Gudetama Kenapa tuh paling, Gudetama? paling mendekati slot nggak sih? Iya, slot, slot mungkin ya, ya. benar-benar ya slot. Iya, mungkin Gudetama gitu, karena ya udah tinggal golar-goler gitu kayak meow gitu. Terus kayak ya udah dia akan ya udah gitu. Iya, paham. Oke. Ya udah gitu. Berarti lu apa namanya? Ibaratnya mengapresiasi mungkin juga kebebasan juga ya. Iya. Tapi kalau kebebasan dia kan kebebasan terbang kemana-mana. Iya. Tapi lu kayaknya bebas secara mental gitu Iya. ya. Iya kan? Iya, Iya, kayak gitu-gitu aja. Oke, jadi buku ini aku bener-bener suka karena ngebahas banyak banget isu-isu terkait dengan quarter life crisis. Dan biasanya aku juga kalau misalnya ada pasien-pasien yang, "Dok, saya merasa kehilangan diri sendiri." Gue tuh udah pajang buku lo di klinik gue. Serius. Serius. Serius ini Oke. serius. Mempermudah aja serius. gue tinggal, nih buku ini bagus deh, kayak gitu. Dan ada juga yang, ada satu pasien akhirnya dia cerita, setelah sekian lama dia nggak membaca buku, nggak pernah selesai, akhirnya dia bilang dia bisa baca buku lu 3 kali. Oh ya? Begitu. Dan dia memang mengatakan bahwa cukup mudah untuk dipahami gitu, untuk dimengerti. Dan kita jadi diskusi beberapa tentang itu. Oke, yang bikin buku lu mudah juga adalah ada gambar ya. Gambar kan? Betul, ada gambar. Ada gambarnya karena buku-buku self help tuh kebanyakan nggak ada gambar. Iya. Dan orang-orang tuh tulisannya kecil-kecil, terus tebel-tebel. Orang-orang tuh udah
takut duluan, Ya, udah ya. bikin trauma duluan ketika ngelihat buku self help itu tuh kayak, waduh pasti ini bukunya berat banget Ya, gitu. ya, ya, ya. Wah gue bahasanya was kayak aduh Betul. gue nggak paham sama bahasanya, dan sedangkan buku lu tuh keterbalikannya dari buku-buku self help yang lain gitu. Betul. Balikan. Keterbalikan. Dan ini bisa menjadi solusi seperti yang akan kita bahas sekarang, yaitu sesi Semangka. Sesi mengupas solusi kehidupan. Solusinya dong kakak. Halo, gitu kan jawab ini. Buku bisa menjadi solusi, ya. Nah, makanya Selalu kita, sih. kita menanyakan tentang apa bab yang kamu sukai. Nah, kalau menurut lo, kalau bisa untuk ngambil satu take away message dari buku ini, apa yang bisa menjadi solusi untuk sebagian besar masalah orang-orang? Mungkin ini salah satu solusi ya. Ini di bagian paling akhir, ya di tengah-tengah juga ada bilang. Dan paling akhir tentang ilustrator. Bukan. Kalimat paling akhir. Beberapa cari. karya pribadi yang dikerjakannya dapat lihat di akun @aryawasista. Bukan, yang masih dalam konten bukunya. Temukan dirimu yang sudah lama hilang, kemudian tunjukkan kepada dunia. Nah, itu. Kenapa yang bagian kedua itu penting? Tunjukkan kepada dunia. Karena biasanya dunia yang juga membuat kita mundur, Iya. ya kan? Setuju. Kadang nih, gue udah tahu nih, gue pengennya A, B, C. Sederhana aja, gue pengen cat rambut, ya kan? Gue pengen warna ini, karena itu melambangkan ini, gue resonate sama ini. Tapi ketika kita mau menunjukkannya ke dunia, kita mundur. Iya. Kita takut penolakan, kita takut sindiran, kita takut nyinyiran. Justru momen-momen itu yang momen-momen krusial. Apakah lo akan lebih memprioritaskan diri lo? Apakah lo rela berkorban untuk diri lo? Atau lo mau tunduk dengan omongan-omongan seperti itu? Tentu di beberapa situasi ya jelas ya, di pekerjaan tertentu nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan seterusnya. Tapi untuk sebagian besar situasi, lo sebenarnya nggak perlu izin untuk menjadi diri sendiri. Iya betul. Itu yang gue pengen coba sorot di sini. Oh mantap. Dia merasa sangat bagus isinya. Ketahuan belum baca berarti yang ini ya. Oh enggak, aku udah. Udah. Oh. Gambarnya bagus gitu. Gambarnya Gitu. bagus. Gambarnya bagus. Nggak Oke. pakai AI, ada percakapan tentang AI. Oh ya benar. Oke, aku juga mau nanya. Quarter life crisis. Tadi aku kepikiran tadi tuh disebutin quarter life crisis. Quarter itu kan 25 ya cuy ya. Iya, betul. Berarti ya. kita bakal hidup 100 tahun dong kalau misalnya quarter itu crisis yang kan. jadi pertanyaan gue. Quarter tuh 25 ya atau seperempat sih sebenarnya? Seperempat kan. Tapi kan kalau misalnya kita ngomongin quarter life crisis, berarti kan seperempat itu artinya 25 dari 100. Emang kita Betul. hidup kita tuh nggak pernah sampai 100 tahun cuy. 80 Kita gitu paling lama tuh ya 80, 90 lah. Iya. Atau 80 lah. Kebanyakan 75. Oke. Orang-orang Indonesia tuh kebanyakan 75 atau 80. 80 di Indonesia tuh udah kayak renta banget gak sih? Betul ya. Renta banget gak sih? Nah, kuarternya dari 85 tuh bahkan 80 tuh bakal muda banget kan. Tapi buku lu bahkan lebih relate tuh untuk orang-orang yang di usia 20 tahun ke atas, 30 atau bahkan 40. Iya ya. Berarti bukan quarter dong. Iya, apakah kita harus mengganti? Sebenarnya ya kalau gue mikir itu kayaknya muncul istilah quarter itu gara-gara ada midlife crisis, lalu ada sebelumnya kan Oh, quarter iya. life crisis. Karena tidak ada lagi late stage kan kayak ketika udah tua gitu. Oke. Gitu. Apa itu berhubungan sama jam nggak sih? Kayak Jam. yang tadi usia kamu kayak kalau misalnya dikatakan ya kayak ini ya, sorry aku jadi bahas ini. Kalau misalnya kita bilang seseorang yang sudah tua, untuk sopannya kayak seseorang yang usianya sudah senja. Senja. Oh iya, senja. Betul. Itu berhubungan gak sih kayak quarter gitu? Ya itu kayak persepsi kita terhadap waktu, jam dan usia gitu Iya. kan ibaratnya. Ya, paham. Mungkin soal kayak gitu kali ya. Oh iya benar juga, gue baru tahu dari mana. Gimana Kira-kira nih nulis tentang buku ya kan quarter life crisis itu kan istilah populer, gue Benar sih. pakai Iya, aja. istilah populer bener juga. Gitu. Aku juga itu sempat mempertanyakan itu sih aku. Apa pesan untuk teman-teman yang mengalami quarter life crisis? Baca buku ini. Ya iya, bagian mananya? Dari awal sampai akhir. Bener sih. Kan dikunyah. Benar. Iya, gitu. Hmm. Tapi mungkin ya kalau disuruh kasih satu pesan buat teman-teman yang sedang mengalami itu, jangan buru-buru keluar juga sih dari krisis ini. Karena krisis ini kesempatan lu untuk, ibaratnya kalau lu punya rumah tua, bangunan tua, lu hancurin, memang berantakan, memang nggak nyaman, tapi ini kesempatan untuk membangun suatu hal yang baru. Kalau lagi krisis, lu berarti sedang mempertanyakan banyak hal dari diri lu, yang lu nggak tahu, yang lu salah, yang lu merasa perlu diganti. Itu momen bagus untuk redefining yourself, gitu. Betul kita perlu keluar karena rasanya nggak nyaman, tapi keluarnya juga jangan buru-buru juga. Kalau buru-buru bisa jadi lo kembali lagi nanya orang lain ini dan seterusnya.
jadi salah juga solusinya. Ini Oh, benar-benar dikunyah ya. Jadi solusinya Iya. adalah dikunyah, jangan ditelan terlalu cepat, tapi jangan juga dikunyah Oh. kelamaan Betul. sampai tadi jadinya kita nggak bisa menyerap itu. Iya. Betul. Aku jadi kepikiran juga soal kayak kalau misalnya nih ya, kayak tadi kita keburu-buru untuk kayak ini harus gimana gitu, atau enggak kita terlalu lama untuk kayak membangun itu gitu ya. Betul. We can get lost lagi gitu kan. Ya betul. We can get lost lagi kan kalau misalnya kayak gitu tuh gitu. Nah, kapan sih waktu yang pas untuk membangun ulang, atau kapan waktu yang pas untuk kayak yaudah ini stay back dulu aja? Oke. Kapan waktu yang tepat untuk membangun ulang? Iya. Kapan waktu yang tepat untuk Yaudah ini biarin kita ini aja? hold dulu aja kayak gini. Sejujurnya yang ini saya tidak ada jawabannya ya. Anda juga bisa menjawab nggak? Sangat personal sih, beda-beda satu orang ke orang Gitu lain. ya? Beneran. Oke. Tapi bener kan banyak karena gini. Yang jelas ini nggak bisa ditanyakan ke orang. Aku sering juga kan pasien bilang, dok saya harusnya ngapain sekarang. Satu gini, ada satu kondisi yang sulit dalam hidup itu, yaitu kondisinya nggak nyaman sehingga kamu perlu berubah, tapi Oke. nggak segitunya mengganggu sehingga kamu nggak perlu buru-buru berubah. Oke. Begitu. Aku lupa istilahnya, tapi itu ada jadi kayak tengah-tengah itu yang dilema tersebut. Gitu. Nah, jadi mungkin tadi memang ketika bingung tersebut, kadang aku bilang kalau misalnya lagi bingung dengan hidup, ya sudah, kita bingung itu adalah suatu hal yang bermanfaat. Ketika bingung artinya kamu jangan buru-buru. Kamu butuh data lebih banyak lagi. Itu mungkin Begitu. ya. Jadi kita perlu tahu apakah ini fase kita mengumpulkan data eksplorasi atau ini fase kita sudah waktunya membuat jawaban. Gitu. Seperti buku Anda, bertanya, berhenti bertanya. Oke. Gitu. Buku ini sangat menjawab banyak pertanyaan ya ternyata ya. Buat satu solusi juga yang ditawarkan ini sebenarnya bisa jadi core dari semangat kita. Mulailah obrolan canggung. Ya, dari semua bab Anda ini kayak satu-satu yang benar-benar direktif. Betul. Bab lain kan kayak menyarankan bla bla, ya boleh gini. Kalau ini malah disuruh mulailah obrolan canggung. Iya. Apakah memang itu bisa menjadi solusi? Gue ingat waktu gue diskusi tentang ini, Sora paling ingat juga judulnya itu ya kan? Iya. Karena dari judulnya itu kita udah kebayang bahwa selama itu kita menghindari obrolan canggung. Betul. Gitu. Kayak ngomong kayak, bro sorry, gue besok kayak nggak bisa nemenin lo deh. Itu kan canggung ya untuk menolak. Iya. Atau kayak, boleh nggak lain kali kalau kita lagi pergi bareng, lo jangan kayak gitu. Itu kan obrolan canggung. Suatu hal yang kita hindari ucapkan untuk teman-teman terdekat kita atau orang-orang terdekat kita, padahal justru karena mereka orang terdekat, mereka butuh tahu siapa diri kita sebenarnya. Oke. Gitu. Iya sih, iya benar. Terus gimana melatihkan obrolan canggung itu? Karena sering kali ngomong kayak mau ngomong tapi nyangkut. Ini tuh gitu. bisa jadi set boundaries juga kan? Mirip-mirip Langkah awal ya. set boundaries Set gitu. boundaries. Nah, sejujurnya untuk jawaban itu gua nggak punya jawaban lain selain menggunakan pendekatan behavioral. Padahal gua sangat menghindari pendekatan behavioral. Nggak apa-apa, kita tahu kok pendekatan terbaik itu apa. Oh gitu ya. Mulai dari yang kecil sih, cuma itu doang sih. Jadi lu nggak harus langsung ngomong ke orang tua lu bahwa lu tidak suka dengan cara mereka mendidik lu gitu. Tapi lu bisa mulai dari hal yang kecil kayak lagi mau makan malam nih kemana, mereka pengen ini, lu pengen yang B gitu. Lu bisa menunjukkan, lu bisa membawa topik yang less canggung dulu sebelum hal-hal yang lebih penting lagi. Sebelum kayak menolak kayak besar, gimana sih kalian kok nggak pernah dengerin aku? Sebelum tiba-tiba bawa pasangan beda agama, Iya. gitu kan? Kita mulai dari yang kecil-kecil dulu gitu. Oke. Gitu sih. Menemukan suara sendiri itu adalah kutipan yang aku paling ingat dari buku ini ya, tentang kadang gitu kita tuh punya suara, lalu kita kayak nggak mendengarkan suara tersebut, kita tekan sehingga lama-lama suara itu mulai hilang terus sudah. Dan gue inget nggak salah terus juga di sini kan bahwa akhirnya kita akan menemukan suara itu dari lagu, dari quote yang ditemukan di internet gitu. Betul. Gue relate banget nih karena tadi kita sudah lama menekan itu. Gitu. Jadi apakah memang tadi dari buku-buku self help itu bagus untuk dibaca? Sebenarnya gini, menurut gua buku self help tuh bagus untuk dibaca. Cuma jangan lupa itu tuh memanggil suatu hal dari lo. Artinya dari awal lo sudah punya itu. Kan pernah nih ada yang nanya kan ke gua, buku yang bagus itu tandanya apa sih? Menurut gua buku yang bagus adalah buku yang menjawab pertanyaan yang selama ini lo sudah pertanyakan, tapi dengan jawaban yang lo sebenarnya juga sudah punya sendiri. Oke. Ini dia yang gua bilang dari dulu gitu. Itu berarti buku tuh cocok buat lo. Gitu sih. Oke, nice. Kalau kayak gitu bukunya berarti bukannya hanya memvalidasi. Bener juga ya. Di situ mungkin dalam konsep ini validasi masih penting ya. Gitu. Tapi setelah divalidasi, apakah dia akan tetap keras kepala dengan itu atau dia kembali membuka informasi dengan kemungkinan pertanyaan-pertanyaan lainnya, itu yang membedakan sih. Kayaknya gue harus baca lagi deh bukunya.
17 kali ya. Oke. Wis, terutama karena ada beberapa bagian yang memang aku udah kutip juga di buku Semangka, dan aku juga pengen untuk mengutip beberapa bagian untuk di buku berikutnya. Oh, Gitu. buku berikutnya. Buku berikutnya. Wih, di-spill nih, Ya, di-spill karena nih. Anda menulisnya lama, jadi saya duluan deh Iya, yang ini 1,5 nyalip tahun menulis lagi itu. baru keluar yang lain nih. Anak kedua loh. Baiklah ya. Oke, jadi buat teman-teman yang mau untuk membaca buku ini, aku menyarankan sih buat orang-orang yang sering bertanya, ini aku ngapain sih dalam hidup, cocoklah buku ini. Iya. Ya. Dan dengan dibaca, buat yang ngerasa aku baca buku tuh susah untuk mulai, susah untuk selesai, bisa lah. Aku nggak mau baca buku soalnya nggak ada gambarnya, nggak kayak komik. Ada Baca, gambar. ada gambarnya. Ya. Lebih gampang untuk kita memvisualisasikannya Betul. ketika ada gambarnya. Buku ini memang mudah dibaca karena saya menulisnya juga dengan nanya ke editor, berapa minimal halaman yang harus disetor untuk sebuah buku non fiksi. Angka yang tepat, angka yang sama saya juga setor. Minimal, Minimal. 100, ya 100 saya Luar kirim. biasa. Gitu. Dengan banyak spasi, dengan banyak gambar, mudah dibaca. Oke. Mantap, Ada mantap. rencana lanjutannya? Aku yang udah ditemuin. Bukannya Anda yang meramal di buku kata pengantar? Oh iya, ada. Oh, coba lihat tuh. Ramalan Andreas, Nostradamus kalah. Nah, lihat tuh. Aku baca ya, ini testimoni saya membaca buku ini. Aku yang sudah lama hilang adalah buku yang perlu dibaca setidaknya sekali seumur hidup oleh kalian yang pernah mengalami quarter life crisis. Kalau kamu suka kalau kamu suka buku ini, kamu juga akan suka buku kedua Nago yang berjudul Tapi sayangnya buku ini belum ditulis. Nah, pesan ini dikirim dari tahun 2027 menggunakan mesin waktu. Sangat meta ya pemikirannya. Iya, 2027 ada tenggat waktunya Nago. Nggak apa-apa, lumayan jauh itu. Lumayan jauh ya. Lumayan jauh, 2 tahun lagi. Oke, kalau gitu segitu aja kali ya pembahasan buku Aku Yang Sudah Lama Hilang. Nah gini dong, bikin judulnya gampang, nggak harus Iya. di Seorang pria. Dan ini udah mega seorang bestseller wanita ya. yang, iya. Udah ya? Selamat Oh, Selamat atas dulu ke dong. mega bestselleran Mega bestseller ini. ini. Semoga bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Amin. Amin. Pesan guys, baca deh baca. Dan oke, mau menyambung kalimat lu yang tadi. Kebanyakan orang tuh justru takut untuk memulai baca. Karena dengan keadaannya Bookstagram, Ya. oke, ada 2 hal. Orang jadi aware sama kayak oh ada buku ini, tapi Bookstagram tuh kan emang kerjaannya untuk membaca. Mereka tuh kan bacanya emang jelas cepat gitu. Oh, ya, benar, Ngerti benar. gak sih, kayak udah selesai ini dia baca yang baru, udah selesai ini baca yang lagi yang bagus. Tapi kan itu kan emang kerjaannya mereka. Betul. Nah, mereka tuh ngerasa kayak ketinggalan. Oh. Aku baru beli buku yang ini, buku ini Tiba-tiba. sudah dibahas lagi, buku yang baru sudah dibahas lagi. Jadi ada plus minusnya lah. Tapi buat aku take home message-nya adalah gak apa-apa baca lambat. Betul. Yang Kayak penting gitu. membaca bener Yang sih ya. penting membaca. Dan yang benar seperti kata Nago tadi, bacanya pelan-pelan, dikunyah, tunggu proses. Yang penting diaplikasikan. Apalagi terutama kalau itu bukunya self help. Betul, betul. Dan itu gue juga kayak gitu. Gue baca buku lambat kok sebenarnya. Ini kan pertengahan tahun 2025. Gue paling baru baca 2 atau 3 sebenarnya. Iya. Kalau lu udah berapa tuh? Sebulan 3 atau 4. Serius? Kalau dia cepet banget Cepet sih. banget kan Dia makanya. cepet Jadi banget sekarang sih. bulan Mei mungkin udah berarti 15 sampai 20 kira-kira. Nggak dikunyah tuh kayaknya tuh. Langsung cepat saya Dia mikir. cepet Oh, banget cepet emang, ngunyahnya. dia cepet banget Gitu, ya. ya. Baiklah, buat teman-teman yang merasa hilang, aku yang sudah lama hilang, bacalah buku ini supaya kalian menjadi aku yang kini telah healing. Keren tuh, keren. Cakep. Oke. Oke, untuk kali ini jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa dinyalain juga tombol notification-nya biar kalian gak ketinggalan terus info dari Pot Ruang Tunggu. Dan mungkin sosial media kami masing-masing @drandreamon. @littlesora. Nago Tejina. Baiklah. Oke. Dan jangan sampai hilang ya. Bener kan ya? Ini Iya. Benar. Jangan Jangan sampai sampai hilang. jangan sampai hilang. Oke, Ya. ingat jangan sampai hilang semua semua hobi kalian, jangan sampai hilang motivasi kalian, Suara kalian. kalian, meaning kalian. Oke? Oke, Terima terutama kasih. meaning sih. Yes. Cheers. Terima kasih. Dan Sampai. ingat semua perhentian pasti ada cerita. Sekarang Selamat pura-pura menunggu minum, orang tunggu. pura-pura minum. Terus pura-pura ngobrol kita. Ini